Oke, sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, waalaikumsalam ya. Kebetulan di sini ada Olivia sama Valeria yang kebetulan bisa mengeluangkan waktunya untuk kita sharing-sharing pada malam hari ini. Ini yang sharing talks yang kedua ya. Untuk topik yang akan kita bahas ini adalah quarter life crisis. Sebenarnya topik ini tuh bebas. Jadi tiap 2 minggu sekali itu topiknya bebas. Nah, quarter life crisis ini itu bukan permintaan nih, requestnya dari Kak Trisha waktu itu, waktu apa di pertemuan sebelumnya. Jadi oke kita bahas gitu. Terus pas ditanya tentang general aja sih katanya mau dibahas gitu. Jadi bisa tentang ya sekolah atau pekerjaan atau pertemanan juga bisa. Itu bisa diimplementasi ke hal yang lain. Oke, next slide. Ini untuk quarter life crisis ya, definisinya uh, sesuai dengan namanya ya, quarter life crisis. Itu krisis seperempat abad. Jadi ya seperempat abad lah, ya sekitar 25 tahun. Jadi periode saat seseorang berusia 18 sampai 30 tahun merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian kehidupannya di masa mendatang. Umumnya, kekhawatiran ini meliputi masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial. Jadi misalnya kalau kalian ngerasa misalnya fresh graduate gitu bingung, ini kok susah banget cari kerja ya. Terus nanti 5 tahun ke depan gue bakal jadi apa nih? Nah itu tuh sebenarnya hal wajar ya. Jadi nggak usah ditakutin overthinking kayak gitu tuh hal wajar. Atau kalian ngerasa eh, di percintaan biasanya kan zaman SMP SMA itu kan cinta monyet. Nah, begitu mengenal dunia kerja itu bakal ada yang namanya komitmen. Itu pasti kalian bakal bakal kayak kok ngerasa dikekang, kok ngerasa sulit banget ya, kompleks banget ya padahal baru pacaran gitu. Dan juga mungkin yang lebih kerasa di pertemanan ya, mungkin kalau kalian awal semester 1 punya geng, punya teman, tapi begitu udah masuk ke fase ya semester akhir itu pasti kalian udah ke filter tuh, udah hukum piramid ya, jadi makin sedikit teman-teman kalian. Nah, itu pasti bakal ada kekhawatiran yang muncul dan itu sebenarnya wajar karena ini fase remaja akhir ya, 18 tahun sampai dewasa tengah. Ya awal dewasa tengah sekitar umur 30 tahun. Jadi itu memang masa-masanya transisi gitu. Mungkin Kafal juga udah tahu ya. Oke, nextnya. Dan untuk faktor penyebab kenapa sih ada quarter life crisis gitu. Yang tadi udah sempat dijelaskan juga, itu ada mengalami masalah pekerjaan atau finansial, terus merencanakan karir dan masa depan, menjalani hidup mandiri untuk pertama kalinya, berkomitmen untuk pertama kalinya kalau apa kalian ingin berkomitmen menjalani hubungan, terus juga bisa jadi mengalami putus cinta setelah menjalani hubungan yang serius sekian lama, melihat teman sebaya yang sudah mencapai impiannya lebih dulu, atau nah ini yang sering dialami ya, kaget saat kita dihadapkan harus membuat keputusan pribadi atau profesional yang akan bertahan lama dalam jangka waktu yang lama. Itu pasti sulit banget ya. Jadi um, kan ini kan kalian sudah masuk remaja akhir ya, atau memasuki dewasa awal, otomatis keputusan-keputusan kayak ya hal kecil sih sebenarnya ya, kayak masuk jurusan pada saat
awal kuliah itu kan keputusan yang besar, 4 tahun itu nggak lama loh. Terus juga nanti ilmunya juga mau nggak mau bakal kalian gunakan untuk ya entah dalam kehidupan sehari-hari atau dunia profesional gitu. Terus juga untuk uh, awal merantau atau tinggal sendiri itu kan kalian juga misalnya kalian udah kuliah otomatis nggak masih udah jarang ya zaman sekarang tuh kuliah di daerah yang deket rumahnya gitu udah jarang. SMA aja kadang udah jauh gitu luar kota. Jadi untuk untuk kuliah pasti lebih jauh apalagi pas kerja. Jadi itu ada hitung-hitungannya tuh nanti kalian berpikir kan gimana efektifnya efisiennya tuh gimana sih kalian masih mau tinggal sama orang tua dengan kerjaan kalian kantornya di sini gitu tapi ongkosnya sama gak terus beban hidupnya sama gak misalnya kalau kalian sendiri nanti kalian ya masak sendiri mandi sendiri nyuci sendiri gitu sedangkan tapi kalian bebas gitu tapi kalau kalian misalnya masih mau tinggal sama orang tua ya enak lah masih istilahnya masih ada teman curhat atau masih rame gitu kan nggak terlalu suram-suram amat tapi ya begitu. Mungkin kalian privasinya terganggu karena ya pulang kerja atau pulang kuliah kan capek butuh space nah itu kalian agak susah tuh gitu dan terus juga masalah uh, itu ya masalah transportasi nah masalah transportasi juga harus dipikirin. Terus nanti untuk berkomitmen untuk pertama kalinya tadi juga udah dijelasin. Awalnya kan cinta monyet gitu ya, mungkin setahun 2 tahun. Nah, nanti di dunia pekerjaan ternyata ya pada saat masa SMA SMP kan mungkin kita mengenal percintaan yang serius ya udah gitu kan romantis kemana-mana bareng. Tapi saat udah masuk perkuliahan atau masuk dunia profesional, kalian akan dihadapkan dengan hubungan serius tapi renggang gitu. Jadi ya kalian serius gitu. Tapi si pasangan kalian ini nggak fokus sama kalian karena punya prioritas yang ada yang prioritas yang lebih diutamakan gitu. Itu pasti kalau pertama kali kaget banget. Lalu pas merencanakan masa depan seperti misalnya udah disusun dari ketiga poin di atas itu. Nah, itu merencanakan masa depan juga pasti banyak lika-likunya gitu kan dan banyak karena ini kan gak ada bayangan ya. Kalau kalian mungkin pas eh, masuk mata kuliah kan itu kan ada itunya, ada RPS-nya atau rencana rencana studinya gitu kan. Itu kan udah ada tuh istilahnya kayak silabus atau eh, kisi-kisi lah gitu. Nanti kita mau mempelajari apa aja tujuannya apa. Tapi kalau nanti menentukan masa depan itu tuh emang bener-bener ngawang bukan zong ya. Ya iya ada zongnya gitu dan banyak kalau misalnya kita nggak nggak apa namanya nggak stick di situ ya bakal banyak zongnya gitu. Oke, next. Kemudian ini adalah eh, tanda-tanda yang mengalami quarter life crisis. Pertama adalah merasa terjebak dalam situasi yang mungkin nggak kalian sukai. Lalu ada kurang motivasi, terus iri dengan kesuksesan teman sebaya, khawatir dengan ketertinggalan, dan bingung saat memutuskan. Nah, merasa terjebak dalam situasi ini kayak gini, misalnya kalian udah uh, fokus mau di psikologi, ternyata kalian ngerasa salah jurusan di pertengahan semester apa di pertengahan tahun gitu kan itu kan kayak uh, ya sayang gitu kan terus juga itu nggak main-main loh itu biaya pendaftarannya itu udah berapa terus belum ke akademiknya ngurusnya sana sini itu kan susah gitu dan kalau misalnya kalian merasa aneh dengan diri sendiri atau iri dengan teman-teman yang lain kayak ya kayaknya teman-teman gue lebih beruntung deh bisa apa ya menentukan minatnya lebih baik daripada gue padahal itu hal wajar gitu maksudnya mungkin aja mereka berpikir seperti itu gitu tapi mereka ada tindakan preventifnya gitu dengan lebih mencintai atau mencari mata kuliah yang mereka sukai atau mereka dengan masa bodoh gitu tapi
giliran ada tugas ya mepet deadline gitu. Pasti kalian pernah ngerasain lah di masa-masa itu dan itu wajar gitu. Terus kurang motivasi ini juga cenderung ke merasa terjebak juga. Cuman ada kalanya kurang motivasi ini lebih ke konotasinya yang statis gitu loh. Jadi kehidupan dewasa kan emang statis ya. Kayak contoh misalnya kerja. Kalau kerja kan ya kerja terus gajian, kerja lagi gajian. Atau misalnya kalau misalnya kita ada project freelance ya jatuhnya. Itu ya project terus fee cair, project fee cair. Ya gitu-gitu aja terus gitu. Dan itu sekali lagi hal yang wajar. Iri dengan kesuksesan teman sebaya itu apalagi. Itu udah pasti udah banyak banget masalahnya. Misalnya kita punya circle pasti ada satu orang yang lebih sukses lah dan itu hal wajar karena emang mungkin faktor dari orang tuanya lingkungan yang lebih sehat atau yang lainnya tapi ada aja gitu loh kadang ya saking kita overprotect lagi saking kita overthinkingnya saking kita insecure-nya udah mah kita mah nomor satu di circle kita tapi ternyata kita malah mandangnya ke lingkungan lain gitu misalnya ke lingkup kampus jadi padahal di circle-nya dia tuh dia nomor satu gitu, tapi malah lihat lingkup apa lingkup yang kampus, kenapa ya gue nggak bisa jadi mahasiswa berprestasi atau kenapa ya gue nggak cum laude gitu. Nah giliran dia udah nomor satu di kampusnya, itu tuh skupnya tuh udah ke Bandung, udah ke kota, ke Bandung, Jakarta dan sekitarnya gitu. Udah kenapa ya kok gue nggak bisa top se-Bandung, top se-Semarang atau top setanggrang gitu ya apa ya manusia sih nggak ada puasnya gitu cuman ya pasti adalah rasa-rasa kayak gitu dan kalau kalian yang mikir misalnya eh, ada pikiran kenapa ya kok teman-teman kok dia lebih itu ya lebih baik gitu dan dia pasti hidupnya enak gitu karena bisa bisa ini bisa itu padahal sebenarnya dia juga punya insecure-nya juga gitu, punya insecure yang lain gitu. Dan semua juga punya pada kadarnya. Dan juga nih khawatir dengan ketertinggalan ini masih berkaitan sih dengan iri. Jadi iri dengan ketertinggalan. Cuman khawatirnya ini sangat berlebihan gitu. Nah, dan ini menurut aku juga berkaitan dengan kita khawatir, dengan kita iri, lalu kita bingung saat memutuskan gitu. Dan saat kita dapat opportunity, kita langsung dibutakan gitu loh. Jadi kayak misalnya teman teman kita ini dia udah cum laude kerja di BUMN yang skalanya internasional gitu di bagian contoh apa yang lagi hype-hype-nya bagian finansial ya bagian ekonomi lah gitu itu kan lagi hype ya nah itu kalian misalnya kalian ada opportunity kayak ngajar gitu di kampus itu pasti kalian kayak apa sih gitu nah dosen ngapain sih gitu kan kerennya juga teman gua gitu yang kerja di BUMN internasional pula gitu itu dari situ kita udah mulai tuh padahal hal remeh ya jadi karena kita iri terus khawatir dengan ketertinggalan lalu malah jadi bingung saat memutuskan gitu oke next nah untuk cara mengatasinya itu adalah ada hal simpel ini hal simpel semua loh empat empat ini tuh hal simpel semua sebenarnya pertama adalah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain itu sebenarnya nggak bisa kita hindari gitu karena pertama sistem pendidikan itu memang mengharuskan kita untuk memiliki standar kompetensi atau adalah batasan-batasan gitu jadi misalnya emang kita misalnya aku cenderung kurang di matematika ya emang harus diakui kalau ada orang lain yang lebih hebat matematika dibanding aku dan itu kan jatuhnya kan penseragaman gitu tapi mau tidak mau karena emang pendidikan kita seperti itu gitu terus juga masalah karir gitu kan tiap jurusan itu kan beda-beda ya peluang karirnya terus juga bukan berarti nggak ada ya peluangnya ada semua jurusan itu ada ranahnya masing-masing cuman kan beda ada yang misalnya mereka
saat kuliah ngambil di kafe. Itu kan di kafe kan otomatis kan bikin project, bahkan tugasnya juga bikin project gitu. Otomatis saat udah lulus mereka udah paham tuh gitu. Udah paham tentang cara bikin project gimana atau bahkan mereka pas udah semester akhir sebelum skripsi udah main Fiverr, udah main Upwork gitu buat freelance mereka dan itu banyak kayak programmer yang mereka apa sistem informatika atau TI itu udah banyak yang sebegitunya ya. Cuman ya emang ada beberapa sih bahkan yang uh, jurusan sistem informatika mereka nggak bisa ngoding itu banyak juga gitu. Terus uh, nah kenapa kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain karena emang kita punya kapasitas yang berbeda gitu. Jadi uh, ya misalnya kita ngeliat Instagram orang lain itu juga udah nggak bisa dihindari. Jadi jangan jangan apa ya, jangan memperbanyak output negatif ke dalam diri gitu. Jadi misalnya ya kita udah tahu sistem pendidikan kita seperti ini, jadi ya mau gimana itu kita harus terima. Tapi dengan catatan kita harus punya kita harus menonjolkan kelebihan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi jangan terpaku sama ya satu standar aja gitu. Terus yang kedua itu bertindak. Jadi banyak kan keraguan-keraguan gitu. Kalau udah quarter life crisis otomatis dia overthinking, dia insecure dan lain-lain. Mungkin bahkan sampai stres. Jadi ya cara kita untuk menghadapinya ya sebenarnya melalui tindakan gitu. Mungkin ini dari aku sih. Mungkin kalian bisa catat apa ya misalnya overthinking apa yang kalian pikirin, terus insecure apa yang kalian pikirin. Nah, nanti kalian breakout, terus kalian pikirin tuh nanti apa yang bisa kalian lakukan terhadap ini gitu. Misalnya, kenapa ya gue kok pendek di antara teman-teman yang lain? Ya itu udah gimana ya? Kita udah umur segini, untuk rasanya untuk tinggi tuh sulit gitu kan atau bahkan ya jarang lah tinggi paling 1 1 2 senti naik gitu. Jadi kita bisa menonjolkan hal lain gitu. Misalnya oh, berarti gue harus punya badan yang ideal gitu. Jadi nggak apa namanya. Jadi ada hal yang ada apa namanya? Ada hal yang ditonjolkan di saat hal yang lain itu tenggelam gitu. Terus juga misalnya kalian ngerasa pengen kayak teman kalian yang S2 dia bisa umur 25 gitu. Kan itu banyak ya artikel-artikel. Nah, kalau zaman dulu mah prestasi-prestasi kayak gitu tuh bagus loh kayak apa namanya wih keren ya tapi kalau sekarang malah dibully gitu dihujat kayak padahal tuh niatnya kan kita sharing informasi ya berita portal online gitu tapi sekarang malah ngelihatnya kayak aduh jangan sampai nih nyokap gue tahu aduh untung gue nggak tetanggaan sama dia gitu jadi kayak konteks apa konotasinya udah negatif. Nah misalnya kalian ada di fase seperti itu ya semoga aja enggak. Jadi, nah tindakan kalian apa nih? Biar S2 apa pada umur 25 tahun kalian udah S2. Tindakan kalian apa? Jadi nggak langsung apa ya, udah nggak langsung kayak tapi ini udah umur 23 masih semester 3 gitu. Nggak kayak gitu, tapi dimulai dari hal kecil, semisal mengerjakan tugas lebih awal, terus mempelajari materi secara komprehensif, baca-baca banyak jurnal gitu. Misalnya kalian sekarang mata kuliahnya apa ya, berbanyak baca jurnal tentang materi itu gitu. Jadi step by step aja. Jadi di saat kalian udah lulus pun ya ilmu kalian udah kaya gitu. Terus eh, mencari orang yang dapat mendukung. Nah, ini penting sama kayak di sini juga. Kita di sini wadah. Jadi em, banyak tuh yang tadi aku sebutin juga kan. Padahal niatnya sharing gitu kan. Umur 25 udah S2, tapi ya konotasinya dapetnya negatif. Dan pada saat ini juga lagi ini nih, lagi apa ya, di Twitter lagi hype banyak apa yang dibicarain soal percintaan lah. Jadi kalau zaman dulu kan ya kita emang apa namanya harus menerima kekurangan orang gitu kan. Itu udah apa ya?
udah umum banget. Tapi kalau zaman sekarang kita harus menerima kelebihan orang tersebut gitu. Jadi nggak cuma kekurangan tapi kelebihan. Nah, karena apa coba? Karena zaman sekarang tuh emang agak susah ya mencari orang yang sportif sama kita gitu. Itu sangat susah gitu. Bahkan, mengingat umur-umur segini itu, eee, lapisan pertemanan atau circle kita tuh makin menurun gitu kan, makin difilter lah gitu. Bukan karena apa ya, ya emang karena keadaan gitu, bukan karena sifat kita berubah atau apa, tapi emang karena keadaan yang, memungkinkan kita melakukan itu gitu, atau bahkan secara tidak sadar dan tiba-tiba udah, "Oh iya udah lama ya setahun nggak ketemu," gitu, mungkin temen SMA atau dulu sahabatan di SMP atau bahkan SD gitu. Nah terus misalnya kalian udah 1, 2, 3 ini sudah, eee, mengikuti atau sudah melakukan tindakan tersebut, saatnya untuk kalian belajar mencintai diri sendiri. Karena apa, itu bagi apa ya, nomor satu, nomor 2, nomor 3 itu bakal, menyusun pattern gitu loh, dan pattern-pattern itu akan menjadi, bagian dari kalian dan otomatis itu identitas diri kalian gitu. Jadi yang awalnya berhenti membandingkan orang lain itu kan membandingkan diri dengan orang lain itu kan kata orang, kata aku gitu atau kata siapa gitu contohnya. Dan itu kan otomatis, oke gua ngikutin nomor satu karena si A gitu, terus ubah keraguan menjadi tindakan, bertindak, nah itu kata si B. Terus temukan orang-orang yang mendukung Anda. Nah, itu kan banyak ya, bisa jadi ya kata A lagi lah gitu. Nah, love yourself. Jadi ini tuh jadi signature kalian, jadi sifat kalian gitu. Jadi dengan kayak gitu kalian nggak bakal, eee, ngebandingin diri kalian dengan orang lain, lebih cepat bersyukur karena ya kalian tahu kapasitas kalian, kalian tahu, kalian baiknya di mana dan kalian bisa memposisikan diri kalian gitu. Jadi kalian apa ya, istilahnya bisa memotivasi diri sendiri tanpa orang lain bahkan. Nah, itu udah paling wise banget menurut aku gitu. Oke, udah sih dari aku segitu, sedikit gitu. Paling, nah kita di sini sharing-nya gitu buat, Kak Alivia sama Kak Val. Kalau, kita dari Kak Alivia dulu deh sesuai abjad. Kalau dari Kak Alivia merasa, itu nggak, pernah ada di fase stres gitu seperti poin-poin yang udah dijelasin di atas? Kayak apa, salah masuk jurusan atau merasa nggak punya temen atau gimana? Boleh di-share Kak Alivia. Ya, halo Kak. Kalau salah jurusan kayaknya pas banget karena dalam menghadapi skripsi ternyata nggak semudah itu dan ya baru sadar bahwa sebenarnya bersyukur nggak bersyukur sih. Bersyukurnya karena di jurusan yang sekarang tuh dikasih kesempatan buat apa ya, ngelihat dari banyak perspektif gitu. Nggak bersyukurnya karena oke, cukup berat bahasannya gitu-gitu dan kemampuan otak aku tidak seperti teman-teman aku dan ya cukup melelahkan tapi ya udahlah. Namanya juga pilihan hidup kemarin-kemarin jadi tetap dijalani aja. Dan kemarin sempat agak stres juga karena nggak kelar-kelar revisiannya. Jadi ya revisian skripsi nggak kelar terus nunda yang kedepannya ya kayak gitu sih cuman nggak apa-apa it's okay. Oke oke menarik. Ini, iya sih paling relate ya yang nunda-nunda skripsi. Iya nggak sih? Ngelihat apa, temen yang skripsinya selesai dalam waktu sebulan atau 2 bulan, sedangkan ada orang yang skripsinya selesai setahun, 2 tahun gitu. Ya makanya dan banyak kebetulan circle aku udah pada wisuda semua di periode ini jadi circle pak jadi semakin menambah pressure yang ada tapi alhamdulillahnya mereka suportif dan nggak capek untuk ngingetin bahwa skripsi adalah salah satu tanggung jawab yang harus selesai. Oke oke. Nah itu quotes tuh dari Kalivia tuh. Skripsi itu salah satu ya. Jadi, ada tuh teman aku juga mau sharing nih, sama kayak Kak Alivia lah.
Tapi ini lebih kompleks sih. Jadi dia tuh kayak apa namanya? Dia kan D3. D3-nya tuh apa namanya? Terapi bicara. Nah, cuman dia pengen S1 kan karena dia pengen pengen jadi psikolog gitu. Jadi dia tuh sekarang cuma jadi terapis aja di klinik gitu. Tapi gajinya udah 2 digit loh gitu. Tapi dia D3 gitu dan dia ngambil eh, lanjut ke psikolog cuma 2 tahun sih. Cuman emang itu kan otomatis dia harus membagi waktunya dan sebenarnya dia kayak meremehkan gitu kayak apaan sih ini mah gue udah belajar atau bahkan sekarang dia lagi akhir kan tugas akhir skripsinya kayak disepelekan terus juga nggak ada waktu gitu karena emang kerja gitu banyak banyak pasiennya gitu dan gimana lagi dia udah berpikir sama kayak Kak Olivia gitu kan ya ini salah satu cara agar dia apa ya naik ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya kan ya. Iya betul itu Kak. Jadi agak berpengaruh dan tapi uh, aku mau ngomong apa ya aku lupa jadinya. Tadi ke mute Kak Oh, gimana gimana. oh, tadi aku mau nanggepin yang ceritanya itu ya ternyata emang pun udah misalnya cuman D3 tapi dia tetap bisa ngejar ke psikolognya dan udah nyampe seberhasil itu cuman ya emang tantangannya tetap di waktu sih kak kalau menurut aku di sekarang ini tantangannya adalah di prioritas waktu tenaga dan sebagainya. Iya benar-benar. Oke, terima kasih Kak Olivia udah sharing ya. Kalau gimana Kak Valeri? Sama-sama Ya, kak. halo. Jadi kalau menurut aku di quarter life crisis ini yang paling hit me hard tuh mungkin kayak iri sama orang lain ya. Kayak betul kayak manusia tuh nggak ada puasnya. Eh, kayak kalau kita udah sampai stages tertentu kita masih lihat ke atas lagi kayak gue belum sampai kayak dia, gue belum sampai kayak dia kayak gitu sih. Itu lebih yang lebih banyak terjadi sama aku kayak gitu. Soalnya eh, di circle SMA aku bener kalau mereka semua tuh udah wisuda dan mostly mereka cum laude gitu kan jadi kayak mereka circle gue loh kita punya maksudnya kayak apa ya kapasitas otak kita tuh sama gitu maksudnya kayak waktu SMA tuh kita pinternya sama kayak gitu walaupun pada akhirnya kita kuliah di tempat yang berbeda-beda kayak gitu tapi kayak sebelumnya kita sama pintar gitu kenapa mereka bisa cum laude tapi gue enggak kayak gitu terus circle kuliah aku juga mostly udah kerja semua walaupun kita belum wisuda tapi mereka udah kerja terus mostly di BUMN terus ada juga di kayak di perusahaan kosmetik terkenal juga kayak gitu dan mereka udah bukan istilahnya udah bukan intern lagi gitu mereka udah langsung kerja jadi karyawan gitu padahal kita sama-sama fresh graduates kok bisa beda ya kayak gitu padahal kita sama-sama nilainya nggak jauh beda tapi kok mereka bisa tapi gue enggak ya kayak gitu sih jadi pada akhirnya ya itu balik lagi malah mempertanyakan diri sendiri kayak lo tuh kurang ini lo tuh kurang itu makanya lo nggak bisa sebaik mereka kayak gitu jadi end up nyalahin diri sendiri kayak gitu gitu sih. Oke oke oke. Berarti ini emang tadi kayaknya agak relate ya sama poin yang aku bahas ya Kafal ya. Jadi melihat orang lain gitu ya, yang lebih lebih maju lah ya. Bilang kalau lebih dibilang sukses sih nggak bisa dibilang kayak gitu juga karena sukses eh, orang tuh kan beda-beda ya takarannya gitu. Nah kalau Kak Valery sendiri kira-kira tindakan apa yang Kak Valery lakukan saat menghadapi hal-hal seperti yang tadi Kak Valery ceritakan? Kalau dari aku pribadi sebenarnya jadi naikin value diri sih ke akhir akhir ini karena aku masih nunggu wisuda dan aku memang juga belum
kerja gitu. Jadi aku kayak ikut course ini, ikut course itu, kayak buat nyari potensi lain di dalam diri aku juga dan naikin value diri aku sendiri. Jadi aku kayak nggak ngerasa terlalu buruk gitu loh, kayak aku bandingin diri aku sama temenku terus kayak cuma ngerasa rendah, selalu ngerasa rendah kayak gitu. Makanya kayak kalau aku punya value lain yang mereka nggak punya, at least aku nggak merendahkan diri aku seperti sebelumnya kayak gitu. Terus aku juga kayak berusaha mikir kayak kalau semua orang itu udah ada jalannya, kayak istilahnya setiap rezeki itu udah ada jalannya gitu loh. Jadi kayak yang nggak usah iri sama pencapaian orang lain, mungkin itu bukan jalurnya kamu kayak gitu. Itu sih. Oke oke, berarti udah istilahnya udah nemu caranya Kavel untuk uh, keluar dari itu ya, dari kondisi tersebut, dan itu juga tindakan paling bagus sih. Kalau misalnya emang rezeki udah ada yang ngatur ya, dan emang jalan kita tuh ya nggak mungkin sama-sama teman kita gitu. Oke, kira-kira Kak Alifia mau menanggapi atau mau sharing lagi? Oke, Kak Alifia nih udah ngechat nih tadi. Gimana Kak Alifia menanggapi Kafal? Ya emang susah sih untuk tahap untuk penerimaannya bahwa timeline orang tuh beda-beda. Atau Kak Alifia juga bahkan lagi di jalan. Oke, hati-hati Kak Alifia. Ya pasti kayaknya semua orang punya lah ya masa-masa gitu. Bahkan eh, sebelum fresh graduate sih, bahkan apa ya, teman-teman kita ngambil SKS lebih banyak gitu, atau bahkan eh, teman-teman kita pas lulus SMA udah dapet kampus yang pengen diminati, udah bahkan udah keterima, itu tuh udah apa namanya, ya udah ngerasa kayak, duh kok gue gini banget ya, gue nggak apa ya, gue ngapain aja selama ini, padahal itu hal sepele gitu, kalian bisa mikirin itu gitu. Ya nggak sepele-sepele juga sih, cuman seenggaknya kalian daripada apa ya, eh, insecure atau overthinking, lebih baik kalian mikirin jalan keluarnya gimana kalian bisa eh, ya itulah, ambil step ke arah selanjutnya gitu. Oke ya Kak Livia menanggapi, cuma aku setuju banget sama Kafal, hal yang bisa dilakukan cuma fokus gitu. Nah bener-bener, nah kalau bener banget nih, naikin value. Aku sempat bahas di kemarin ya, di growth mindset juga, kalau Kak Livia nonton di YouTube. Tapi tadi kata Kafal itu ya nggak bisa diakses. Nanti aku cek lagi. Cuman udah diakses sih kemarin, udah bisa gitu. Jadi kemarin aku bahas growth mindset, itu intinya tentang ini sih. Jadi growth mindset itu tentang kalian yang merasa kemampuan itu bisa dilatih dengan usaha dan kerja keras gitu. Sedangkan fixed mindset itu kalian yang merasa bahwa kemampuan atau kompetensi kalian ya udah bakat dari lahir gitu. Jadi itu berhubungan juga sih, bisa diaplikasikan ke ranah ini gitu. Oke Kak Val, gimana? Kira-kira ada hal yang bisa di-sharing lagi kah? Kalau dari aku enggak sih, soalnya ya mungkin itu salah satu apa growth mindset itu mungkin bisa jadi penanggulangan dari si quarter life crisis ini ya. Jadi kayak ya kalau ngerasa memang belum ada kapabilitas untuk kayak orang-orang, ya kita harus mikir bahwa kemampuan itu bisa growth gitu. Jadi berusaha untuk naikin si value-nya itu sendiri gitu sih. Kalau kalau dari si quarter life crisisnya sendiri, setiap orang pasti ngerasa sih, soalnya kan kayak nggak ada panduan khusus untuk menjadi dewasa gitu kan, nggak ada yang ngajarin kayak gitu gimana cara bayar pajak, gimana cara bayar listrik kayak gitu-gitu. Jadi kita harus belajar sendiri gitu, life skillnya tergantung sama cara kehidupannya orang masing-masing gitu.
Jadi dicoba aja, mungkin learn by doing gitu. Oke, nah ini Kaval emang itu ya representasi dari seluruh anak muda di Indonesia nih kayaknya nih, bener. Oke, kayaknya untuk session talk-nya kita sampai sini, tapi masih masih ada yang aku bahas. Kalau untuk recordnya boleh di stop dulu. Terima kasih Kak Wening. Oke, jadi tadi Kak Alivia sempat